Halo, ketemu lagi dengan channel yang khusus membahas tentang dunia pikiran manusia. Dokter akan menceritakan suatu kisah. Kisah ini bisa real ya, bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tetapi cerita ini dokter buat sendiri alias dongeng. Ceritanya begini. Bagaimana ketika seseorang suami istri ya berumah tangga, dia sudah mungkin 6 tahun lah berumah tangga. Sudah punya adik kecil 2 orang, dan kemudian ini si suami ini cinta banget. Saking cintanya ya, tetapi dia mencari uang dengan tidak memperhatikan keluarganya. Dia cari uang dari pagi sampai malam untuk kehidupan istri dan 2 anaknya. Tetapi dia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan orang lain. Terjadilah bentrokan yang besar, saling menyalahkan antara si suami dan istrinya. Nah, tetapi akhirnya keduanya tetap berkomitmen untuk mempertahankan perkawinan demi anak-anak. Ya, si suami sayang banget dengan si istri dan lebih sayang lagi dengan anak-anaknya. Kemudian si istri menyesali perbuatannya dan ingin tetap mempertahankan perkawinannya. Yang jadi masalah adalah bagi si suami, gelas yang sudah pecah ketika dilem, maka garis pecahannya itu tetap terlihat. Ibaratnya ketika dia mempertahankan perkawinan, maka hubungan batin dengan istrinya tetap dihantui dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi ibaratnya kepercayaan suaminya kepada istrinya itu sudah sangat berkurang. Kecurigaan suami kepada istrinya tetap belum hilang 100%, artinya tidak pulih 100%. Nah, tetapi kecurigaan ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari si suami, sampai suaminya mengalami yang namanya stres, depresi, dan harus menjalani pengobatan karena stres dan depresinya. Nah, teman-teman, mungkin kalau ada keluarga atau rekan teman-teman yang mengalami cerita ini, lalu bagaimana kita membijaksanainya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mengambil keputusan apakah perkawinannya dipertahankan atau diakhiri, itu ya tergantung pertimbangan daripada teman-teman. Tapi dokter akan membicarakan bagaimana ketika teman-teman mengambil keputusan tetap mempertahankan perkawinan walaupun apapun alasannya, termasuk alasan demi anak-anak. Nah, teman-teman kepingin menjalani kehidupan dengan pasangannya dan melupakan apa yang telah terjadi. Karena kalau tetap mengingat, maka teman-teman akan mengalami yang namanya stres, kecurigaan yang besar, dan mungkin akan menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Nah, kuncinya begini. Jadi, kita harus tahu dulu, sebenarnya ketika terjadi perselingkuhan, itu kesalahannya tidak murni pada pasangan kita ya. Bisa saja kesalahan itu terjadi ke dalam dua belah pihak. Mungkin si suami itu saking em, apa bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi demi memperoleh uang untuk membahagiakan suami istrinya, tetapi istrinya tidak mendapatkan kebahagiaan batin. Artinya waktu untuk bertemu suaminya sama sekali tidak ada. Bahkan komunikasi via telepon itu pun jarang dilakukan. Nah, artinya ada unsur kejadian itu terjadi juga faktor pihak laki-laki. Nah, faktor perempuan juga begitu. Ketika kita tidak berkomunikasi, seharusnya pihak perempuan juga lebih intens untuk memulai komunikasinya dan membatasi komunikasi, atau orang bilang bercurhat dengan lawan jenisnya.
Nah, teman-teman, ketika teman-teman berkomitmen dengan untuk mempertahankan perkawinan, tentu teman-teman ingin agar peristiwa perselingkuhan itu tidak lagi menjadi masalah. Oke, di sini dokter akan membuat video yang khusus untuk bagaimana kita mencoba untuk melupakan hal yang telah terjadi. Jadi, teman-teman harus mampu menghipnotis ya keduanya, baik si pihak laki-laki maupun pihak perempuan ya. Karena tidak mungkin terjadi ketika si pihak laki-laki menerima seperti itu tapi pihak perempuan masih punya berpikir bahwa suaminya belum bisa melupakan kejadiannya. Oke, kita hipnotis dua-duanya ya. Jadi kita hipnotis, kita pada waktu proses hipnotis kita buat terpisah ya. Pertama pihak laki, yang kemudian pihak perempuan. Hipnotis ini bukan menyulap pikirannya menjadi sesuai dengan kehendak si penghipnotis, tidak. Ini kehendak mereka bertiga, baik si pihak laki, pihak perempuan maupun kesepakatan dengan si penghipnotisnya. Jadi di sini si laki dulu kita hipnotis supaya si hipnotis itu menghipnotis si laki-lakinya atau pihak suaminya untuk masuk ke alam bawah sadar. Ketika masuk ke dalam alam bawah sadar, maka ketika kita menyuruh si pihak laki-laki untuk membayangkan bahwa di depannya itu adalah istrinya. Dalam hal ini istrinya tidak ada ya. Kita suruh dia membayangkan istrinya dan kita langsung mesuruh dia membayangkan selingkuhan ada di samping istrinya. Lalu di situ dia membayangkan apa yang terjadi. Nah, perasaan kecewa, perasaan marah, apapun berkecamuk. Oke? Nah, disinilah kita kuncinya. Ketika perasaan kecewanya udah muncul, lalu kita memberikan sugesti kepada si pihak laki. Lalu kita katakan, ini adalah peristiwa masa lalu istrimu, oke? Kamu lihat dan itu ada di pikiranmu. Nah, sekarang kalau kamu mau mempertahankan perkawinan, peristiwa ini adalah menjadi peristiwa yang biasa-biasa saja di dalam alam pikiranmu. Jadi sekarang ambil sisi negatif dari peristiwa ini. Semua sisi negatif. Perasaan marah, perasaan kecewa, semua yang negatif daripada peristiwa ini termasuk negatif daripada istrimu, kamu taruh di belakang kamu. Semua yang negatif dari peristiwa ini kamu taruh di belakang kamu. Dan semua hal yang positif dari istri kamu, kamu taruh di depan kamu. Nanti hitungan ketiga, semua yang negatif yang ada di belakang kamu tuh hilang. Dan yang ada itu adalah hal yang positif yang ada di depan kamu. Oke, hitungan ketiga, nanti kamu akan hal negatif yang apapun yang ada pada istrimu, yang kamu letakkan di belakang akan hilang. Yang ada cuma hal positif yang ada di depan, itu adalah hal positif tentang istrimu. Kasih sayangnya, perhatiannya, semua ada di depanmu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, kenapa kita harus menaruh hal positif di depannya dan hal negatif di belakangnya? Karena kita mau membuat pikirannya, itu adalah hal di belakang, itu adalah hal masa lalu yang dia akan lupakan, kemudian dia cuma menatap hal yang ke depan. Nah, ini pun kita lakukan kepada si perempuan ya. Jadi ketika hal ini terjadi, ketika dia dalam kesadaran penuh kembali, maka ketika dia melihat istrinya ataupun dia ingat peristiwa itu ataupun dia ingat selingkuhannya, maka tetap dia tidak lagi melihat masalah itu sebagai masalah yang menyakitkan, dianggap peristiwa yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, di mana dia sudah memaafkan dan dia tetap menatap masa depan dengan pasangannya, karena yang dilihat ada pasangannya itu adalah hal-hal positif yang bisa membangun walaupun semuanya alasannya demi anak-anak. Oke, tetap semangat.